Toyota Innova Diesel tipe G 2500 cc manual viral nih akhir-akhir ini Pajero ya. Nah, ini ada di lelang nih. Ini Pajero Sport nih guys. Kita langsung coba. Ini juga lagi murah, disetarakan semua, harganya 40 jutaan. Dan ini harganya cukup murah dan cukup menarik guys. Ini harganya harga kulakan banget. Depan kita nih ada Wuling Convero yang S nih guys, yang lebih oke-nya lagi sebenarnya, tipenya tahun 2019 juga manual transmission. Ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga, budget 60 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang SmartBit nih guys, dan kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di balai lelang SmartBit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 untuk mendapatkan feeds harian terbaru informasi dari Douzo21. Ada unit-unit apa aja yang menarik dan harganya berapa aja, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai guys. Oke, lagi banyak Convero. Ini adalah Wuling Convero yang standar ya, DVVT 1500 cc tahun 2019 manual transmission. Nah, ini platnya beda-beda, ada plat F, ada plat B, dan di sini ada plat Z ya. Dengan pajak rata-rata ada yang mati di bulan 8, ada yang masih hidup sampai Desember besok, dan ini masih variatif. Dan ini kondisinya semuanya eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Nah, yang di depan kita ini salah satunya tahun 2019 manual transmission, dan ini odometernya di 29 ribuan dengan pajak masih hidup sampai Desember. Kita coba screening aja. Dengan kondisinya nih rata-rata mirip ya, ada yang warna putih dan juga warna merah. Ini yang standarannya. Kalau eksteriornya rata-rata masih kondisi cukup ya, dan ini masih originalan semua, warnanya merah dan putihnya. Velg semuanya udah pasti kaleng dengan tutup dopnya Wuling. Headlampnya masih oke. Terus untuk di Convero 2019 ini di bagian spionnya ini masih manual, cuman sudah ada sennya ya, dan belum ada fog lampnya. Lalu untuk di bagian nut-nutnya ini rata-rata cukup presisi semua. Ini catnya masih orisinil, dan ke bagian keseluruhan nih ada beberapa baret-baret pemakaian, dan ini baret-baret halus ya. Lanjut di bagian belakang, stok lampnya masih cukup oke, belum ada wiper ya untuk di bagian Convero yang standar ini, dan belum ada tambahan spoilernya juga, belum ada sensor parkirnya juga, dan ini kondisinya sih masih cukup oke. Di bagian backdoornya masih cukup terawat sih kalau menurut gua. Lanjut di bagian sisi sebelah kirinya nih juga kondisinya masih cukup baik. Bannya ini juga kondisinya tuh masih 70% rata-rata. Ini ada beberapa baretan-baretan minimalis saja yang butuh di repaint lagi, tapi ini nggak mengganggu ya, masih minor banget, dan masih cukup presisi nih keseluruhan nut-nutnya nih guys. Kita langsung cek nih di bagian interiornya. Nah, kalau di bagian interiornya sih ini untuk yang standaran aja 2019 ini sudah power window ya keseluruhan, dan bentukannya di layout dashboardnya seperti ini nih. Belum ada airbag sama sekali sayangnya di sini. Terus ini adalah ciri khas dari Wuling ya, ada jam analog di bagian tengahnya. Terus untuk di bagian head unitnya nih masih bawaan pabrikan, ini masih tuner ya, masih AM FM, jadi belum ada bluetoothnya, standaran banget jadi harus diganti. Lalu ini adalah bagian konsol tengah, dan kondisi bagian joknya ini ada beberapa yang kusam nih seperti yang kita lihat di depan kita ini. Terus sudah ada double blower, bagian dari plafonnya sih masih cukup apik, joknya masih lengkap, dan ini rata-rata sih kondisinya karena memang ex operasional dari perusahaan, ini ada kusam-kusam ya di bagian interior. Tapi kondisi overall sih keseluruhan nih rata-rata Wulingnya masih terkategori cukup di bagian interior. Oke teman-teman, di depan kita nih atau di SmartBit ini lagi ada banyak Wuling Convero ya. Ini harganya cukup murah dan cukup menarik guys. Ini harganya harga kulakan banget, aduh diobral banget nih. Ini adalah salah satu di depan kita Wuling Convero DVVT yang standar ya, dengan kondisinya rata-rata semuanya masih serba cukup, eksterior C, interior C, mesin C. Dan ini rencana keseluruhan di open 45 juta rupiah untuk Wuling Convero yang DVVT standarnya 2019 nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di balai lelang SmartBit guys. Oke, agak nyempil nih guys, ke belakang kita screening aja. Ada Avanza 60 jutaan. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe G ya, automatic transmission tapi nih guys. Sayang nota pajaknya mati di bulan 10 2020 kemarin. Odometernya kurang lebih di 190 ribuan. Eksteriornya masuk ke kategori C katanya, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini di open di 63 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya, headlamp nih sudah mengusam, jadi ini harus diservis sedikit lagi ya. Fog lamp sih masih terkategori cukup. Untuk grill ini masih oke, chrome-nya. Velg masih OEM nih guys, dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Cangkang spionnya masih chrome ya, dengan kondisinya sih chrome-nya masih cukup baik. Di bagian atas pernah dipasangkan roof rail, dan kondisinya bekas lemanya nih nggak dicabut ya, jadinya agak kusam di bagian atas. Di kap mesinnya ini ada beberapa
baret dan juga penyok kecil nih guys. Dan kondisi catnya agak sedikit kusam. Kalau kita cek di bagian fender dan bumper sebelah kanan depan, ini agak kurang presisi, tapi nut-nutnya ke belakang nih masih cukup oke. Dan bagian catnya agak kurang ya, karena ini agak sedikit kusam, tapi butuh dicuci poles aja nih guys. Lanjut di bagian belakangnya ada spoiler dan juga wipernya, terus stop lamp masih terkategori cukup ya. Untuk di bagian belakang sudah ada N-barnya, belum ada sensor parkir sayang di bagian belakang. Nah, backdoornya nih ada sedikit penyok-penyok kecil, cuman masih terkategori cukup ya. Dan ini ada beberapa baratan kasar di bagian bumper sebelah kanan, di bagian bumper sebelah kiri sih masih aman. Untuk di bagian sisi sebelah kirinya dari belakang ini ada beberapa baratan-baratan pemakaian aja sih kalau menurut gua, cuman nut-nutnya sih masih terkategori cukup oke dan masih cukup presisi ya. Jadi ini terkategori masih cukup wajar sih kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interiornya. Nah, ini karena mobil ex operasional dari perusahaan ya agak-agak kusam aja ya. Terus di bagian setirnya ini sudah menipis kalau menurut gua, automatic transmission. Bagian tengahnya konsolnya nih head unit masih bawaan pabrikannya, double din belum monitor, tapi untuk bagian dashboardnya masih cukup baik sih. Ini bagian joknya masih oke sih, jadi masih kayaknya terawat nih di bagian interior. Joknya juga masih lengkap ada. Jadi interior nih masih cukup oke nih guys. Jadi kalau untuk keluarga nih cukup banget sih kalau menurut gua. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga, budget 60 jutaan. Nah, ini di depan kita nih ada Toyota Avanza 2010 automatic transmission nih guys. Rencana di open di 63 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbed guys. Di depan kita nih ada Innova Diesel nih guys, dan ini dicari banyak orang. Ini adalah Toyota Innova Diesel tipe G 2500 cc manual transmission. Ini sudah kondisi barong ya. Setahu gue sih 2014, nggak tahu di upgrade, nggak tahu ini memang yang 2013 akhirnya, karena ini pajaknya di Oktober ya. Sayang di sini nota pajaknya sih nggak ada nih guys. Jadi STNK-nya hilang, tapi BPKB-nya ready, tapi nunggu beberapa hari kerja. Dengan kondisi di bagian eksteriornya katanya C, interior C mesin C, odometernya udah di 170 ribuan. Rencana di open di 147 juta rupiah. Ini masih sedikit di bawah harga pasar. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbed. Coba kita kelilingin dulu nih guys. Di bagian eksteriornya, kalau untuk headlamp ini agak sedikit mengusam ya. Grillnya ini sudah barong nih. Terus di bagian fog lampnya ini masih terkategori cukup. Velgnya masih OEM, masih single tone color nih guys, warna silver seperti ini dengan kondisi bannya kurang lebih 50%-an. Nah, ini kondisi di bagian catnya nih silver dan masih cukup shiny. Kalau menurut gue ada sedikit kusam-kusam aja, dan ada sedikit yang sudah di repaint ya di bagian panel-panelnya. Untuk di bagian spionnya ini sudah chrome, tapi ada beberapa kusam di bagian seinnya. Lalu kita cek ke belakang-belakangnya. Ini kondisi masih cukup presisi nih guys. Ini ada beberapa cat dan sudah di repaint nih di bagian panel pintu sebelah kanan, dan ini agak lumayan tebal sih dempulnya. Tapi kalau untuk nut-nutnya masih cukup presisi. Nah, kita cek di bagian sisi belakangnya, spoiler dan wipernya masih cukup, stop lamp masih oke nih, kalau menurut gue masih bening banget ya. 2 titik sensor parkir di belakang, sudah ada tambahan N-barnya, dan kondisi di bagian backdoornya nih, eksteriornya masih cukup oke, catnya masih cukup shiny dan nggak ada belang-belang nih. Nah, kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unitnya, ini sudah terlihat repaint ya, dan ini masih cukup oke sih catnya. Hanya butuh dipoles keseluruhannya biar ini nggak ada kusam-kusam yang terlihat lagi sih sebenarnya. Nut-nutnya masih cukup presisi, dan ini kondisi di bagian ban belakang velgnya ini masih cukup oke ya. Sampai ke depannya juga masih presisi nut-nutnya. Lanjut kita cek di bagian interiornya. Nah, untuk di bagian interiornya sih agak-agak kusam ya. Ini di bagian armrestnya, di door trim sebelah kanannya agak kusam. Setirnya ini karena dilapisi dengan pelindung, cuman setirnya sudah terbilang cukup menipis ya, wajar 2013. Joknya masih bahan fabrik, dengan bahan fabrik seperti ini dan kusam nih, jadi butuh di salon atau di retrim lagi. Kondisi plafon juga kusam, dan ini adalah kondisi di bagian belakangnya masih terbilang kusam sih. Sudah ada airbag, terus monitornya masih bawaan pabrikannya, monitor double din tahunnya ya. Dan ini adalah bagian konsol tengahnya sudah hilang nih, jadi bagian konsol tengah harus diganti nih. Terus untuk sisanya sih masih terkategori oke lah, tapi ya butuh di salon lagi kalau menurut gua. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik nyari mobil keluarga Innova yang diesel. Nah, di Smartbed ada nih guys. Ini adalah Toyota Innova Diesel tipe G 2500 cc manual transmission, dan ini di open di 147 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbed guys. Di depan kita nih ada Wuling Convero yang S nih guys, yang lebih oke-nya lagi sebenarnya. Tipenya tahun 2019 juga, manual transmission. Dengan odometernya kurang lebih ini udah lumayan cukup tinggi ya, 120 ribuan. Eksteriornya katanya C, interior C mesin
terkategori di C, pajak mati di bulan 7 2020 kemarin. Sayang nih pajaknya mati. Dan ini di open di 45 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Kalau untuk 2019 yang tipe yang S ini, untuk headlampnya ini sudah mengandalkan Proji dan multi reflektor. Fog lampnya juga sudah ada ya, dengan kondisinya masih oke sih kalau menurut gua. Grillnya juga beda nih dengan yang Convero standar ya. Jadi yang Convero standar grill seperti ini, yang tipe S grillnya sudah ada ornamen chrome-nya dengan garis 2 seperti ini. Untuk di bagian kondisi kaki-kakinya, sini sebenarnya velgnya sudah OEM bawaan Wuling two tone color dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an. Dan bagian depan sebelah kanan nih lagi diganti dengan spare tire-nya. OEM-nya masih ada di belakang, kondisi bannya bocor ya. Bagian nut-nutnya nih masih oke banget, masih cukup presisi sih kalau menurut gua. Sudah ada side molding door-nya di bagian bawahnya dan ada ornamen chrome-nya. Terus sudah ada tambahan roof rail di bagian atas bawaan pabrikan. Lalu kita lihat di bagian sisi ke belakangnya, ini sampai ke quarternya nih masih cukup presisi nih guys. Lanjut kita cek di bagian belakangnya. Untuk yang tipe S sudah ada wiper ya, tapi belum ada tambahan spoiler. Cuman di bagian atasnya sudah ada tambahan lampu rem juga atau reflektor di bagian atas. Terus sudah tambahan 4 titik sensor parkir di bagian bawah. Plus di bagian bawah nih ada semi diffusernya, dan ini tipe-tipenya kayak crossover ya. Jadi warna bawahnya nih beda sendiri, warna hitam. Stop lampnya masih oke banget. Backdoornya nih masih cukup baik, dan eksteriornya nih kusam karena lama terjemur dan banyak debunya aja ya. Lalu kita cek di bagian sisi sebelah kirinya dari belakang. Nah ini kondisinya juga masih cukup oke, masih cukup presisi ya. Ada beberapa baret-baret pemakaian wajar lah kalau menurut gua, tapi kondisi sisanya nih ya masih cukup oke dan masih cukup presisi, dan ada beberapa water spotting aja. Kondisinya sih masih cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Oke, kita intip di bagian interiornya seperti apa. Nah, kalau di bagian interiornya yang tipe S, di armrest dan juga di konsol tengahnya ini sudah ada tambahan wood panelnya, dan ini keren banget ya. Terus ini bagian setirnya sudah ada airbagnya untuk di bagian depan, kiri dan kanan, dan ini setirnya juga masih cukup baik teksturnya. Layout dashboardnya agak sedikit beda dengan tambahan motif-motif karbon. Terus di bagian joknya juga sudah diganti dengan kulit seperti ini, dan ini pabrikannya seperti ini. Untuk plafonnya juga warna krem tapi agak sedikit kusam. Ini adalah kondisi di bagian jok tengah dan belakang, masih cukup oke ya, masih cukup baik banget nih. Dan untuk bawaan head unitnya sayang nih juga masih standaran, masih tuner juga. Terus sudah digital ya untuk di bagian. Dan ini adalah bagian AC-nya. Terus konsol tengahnya juga sudah ada wood panelnya seperti ini. Hanya butuh dipoles dan disalon lagi. Kondisinya udah cukup oke nih, masih wangi banget di bagian interiornya nih guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga 40 jutaan, di Balai Lelang Smartbeat ada, ini adalah Wuling Convero yang tipe S tahun 2019, manual transmission. Di opennya di 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Di depan kita nih ada Pajero Sport Dakar gas tahun 2019 automatic transmission. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Ini plat nomor BE ya, Sumatera ya. Dengan kondisi eksteriornya katanya C, interiornya masih cukup baik dan mesinnya masih kategori B. Rencana di open di 320 juta rupiah. Menurut gua nih harganya masih cukup worth it ya. Walaupun memang agak tinggi di lelangan, tapi ini masih kondisi oke dan masih bawah harga pasaran umum nih guys. Kita coba langsung screening aja. Di bagian eksteriornya kalau kita lihat nih, catnya masih cukup orisinil dan masih cukup oke. Headlamp masih cukup baik ya. Di bagian grill sama underguard depannya nih sudah ada ornamen chrome-nya. Lalu sudah ada corner parkir dan juga central parkir ya di bagian depannya nih guys. Velgnya sudah two tone color, bawaan dari Mitsubishi-nya dengan kondisi bannya AT ya, dan ini masih sekitar 60%-an. Sudah ada sunroof di bagian atasnya karena ini yang tipe Dakarnya. Terus untuk di bagian sisanya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Dan ini ada beberapa kusam ya di bagian fender. Catnya ini juga sudah harus dipoles lagi. Terus di bagian handle pintunya ini pernah dipasangkan aksesoris dan sudah dilepas, tapi harus dibersihkan kembali keseluruhan di handle pintunya nih. Tapi untuk ke bagian belakang nut-nutnya juga masih cukup presisi. Lanjut di bagian belakangnya guys, sudah ada spoilernya, wiper masih oke, defogger pastinya untuk kaca belakangnya, stop lamp masih terbilang cukup baik. 4 titik sensor parkir di bagian depan, sudah ada N-barnya nih guys, dan ini yang besi ya, dengan kondisinya sih cukup oke sih kalau menurut gua. Dan bagian backdoornya juga masih terbilang cukup baik nih guys. Lanjut di bagian sisi sebelah kirinya, ini ada beberapa baret-baret yang butuh di repaint lagi, termasuk di bagian tutup bensinnya nih, ini bekas dipasangkan aksesoris. Di bagian stop lampnya pun juga masih ada 3M-nya ya, jadi ini kurang bersih untuk nyopotnya. Kalau teman-teman memang memenangkan unit ini ya, ini mesti disalon kembali. Lalu di bagian sisinya, sisanya nih masih terbilang cukup presisi dan masih cukup oke aja sih kalau menurut gua nih guys.
Oke, kita intip di bagian interiornya. Nah, interiornya ini katanya masih cukup oke. Dan ini adalah di bagian door trimnya, cukup elegan ya kalau menurut gua. Sudah ada sunroofnya pastinya nih di bagian atasnya. Terus ini adalah di bagian layout dashboardnya. Masih hard plastik sih keseluruhannya, tapi kondisinya oke banget sih kalau menurut gua. Joknya juga masih bahan pabrikan. Di bagian setirnya teksturnya masih oke banget. Sudah ada cruise control juga dan juga sudah ada mode di bagian steering wheelsnya. Sudah 7 seater ya. Dengan kondisinya sih masih cukup baik nih. Di bagian interior emang masih oke banget, cukup elegan. Kalau teman-teman tertarik nih, ini adalah salah satu unit yang oke nih, premium nih di Balai Lelang Smart Beat untuk kali ini nih. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Pajero Sport Dakar nih guys, dan masih 4x2 sih sebenarnya. Kondisinya masih cukup baik nih. Rencana di open di 320 juta rupiah, dan kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Nah, buat teman-teman nih yang nyari mobil LCGC, di depan kita nih ada LCGC nih. Kita langsung coba cek aja. Ini adalah Toyota Agya tipe G ya, TRDS nih tahun 2018, manual transmission. Dengan odometernya kurang lebih di 34 atau 35 ribuan. Pajaknya sayang nih mati di bulan Desember 2020 kemarin. Eksteriornya katanya B, interior B, mesin terkategori di C, di open di harga 100.500.000. Kita coba screening aja nih guys. Di bagian eksteriornya nih masih cukup shiny kalau menurut gua. Sudah TRDS ya, jadi sudah ada tambahan body kit di depan dan belakang, termasuk juga side skirt ya. Lalu untuk di bagian headlampnya sudah mengandalkan Proje multi reflektor. Di bagian fog lampnya masih cukup nih guys. Terus untuk di bagian grillnya ini sudah ada ornamen chrome-nya. Velg sudah two tone color dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an. Masih terbilang cukup presisi ya untuk nut-nutnya, dan catnya nih masih terkategori cukup baik sih. Terus di bagian ke belakangnya sampai quarter nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Nah, untuk di bagian belakangnya stop lamp masih terkategori cukup bagus banget nih, masih kinclong banget. Di belakangnya juga ada tambahan 2 titik sensor parkir dan juga kamera mundur. Spoiler tambahannya dari TRDS-nya, terus wipernya masih oke. Nah, belum defogger ya untuk si Agya ya. Nah, kalau kita cek di sisi bagian belakangnya dari sebelah kirinya, nah ini kondisi nut-nutnya masih cukup presisi, dan ini catnya masih cukup mewah banget sih, masih kinclong banget kalau menurut gua. Jadi yang tertarik nih, kayaknya nih mobil tinggal pakai aja nih guys. Oke, coba kita cek di bagian interiornya. Nah, ini adalah di bagian interiornya. Gue sukanya di bagian konsol tengahnya sudah ditambahkan monitor double din head unitnya, agak gede ya, kurang lebih 8 inch nih kalau nggak salah. Ini adalah kondisi di bagian layout dashboardnya. Still teksturnya sih masih oke ya, karena ini odometer masih 30 ribuan. Nah, untuk bagian joknya nih trimnya masih bawaan pabrikan dengan kondisinya masih cukup baik, dan ke bagian belakang pun juga masih cukup oke. Untuk di bagian plafon masih cukup bersih guys. Jadi interiornya masih terkategori cukup baik kalau menurut gue. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nyari LCGC, di depan kita nih ada Toyota Agya tipe G TRDS tahun 2018, manual transmission. Dan ini di open di 100.500.000 rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Oke, mungkin sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smart Beat siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan valid nih buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang Smart Beat lebih jelas lagi dan lengkap lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.